Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tenaga honorer kategori 2. Untuk itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan dan menonton video ini, silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Komisi 1 DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan antara tenaga honorer dan pemerintah setempat. Para tenaga honorer K2 tersebut meminta kejelasan mengenai kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketua Komisi 1 DPRD Cirebon meminta diberikan kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk mengikuti seleksi P3K. Selain itu, mereka juga ingin memastikan status kepegawaiannya, menyusul ada rencana pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan seluruh tenaga honorer pada tahun ini. DPRD setempat berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah atas kesejahteraan nasib tenaga honorer, sebab tanggung jawab pengupahan tenaga honorer masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui masing-masing perangkat daerah. Tidaknya, tenaga honorer K2 saat ini masih banyak yang menerima upah di bawah upah minimum regional. Ini akan menjadi prioritas yang akan diperjuangkan. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah. Rekan-rekan sekalian, sementara itu Kepala BKPSDM Kota Cirebon mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mempersiapkan usulan formasi P3K tahun 2023 dari seluruh perangkat daerah. Dalam waktu dekat, BKPSDM pun akan menggelar rapat dengan BKN terkait dengan usulan formasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kesulitan tenaga honorer K2 administrasi dan tenaga teknis diusulkan menjadi P3K karena terbentur pada nomenklatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menjelaskan, formasi tenaga administrasi dan tenaga teknis tidak tersedia pada usulan P3K. Sementara usulan P3K harus berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 76 Tahun 2022. Ia pun saat ini tengah menunggu aturan terbaru dari BKN karena setiap daerah pun sudah menyampaikan masalah penyelesaian tenaga honorer kategori 2 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan Ibu Kepala BKPSDM Kota Cirebon ini bahwa saat ini kesulitan tenaga honorer K2 administrasi dan tenaga teknis diusulkan menjadi P3K karena terbentur pada aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yakni Permenpan RB Nomor 76 Tahun 2022, di mana di aturan tersebut dinyatakan bahwa formasi tenaga administrasi dan tenaga teknis tidak tersedia pada usulan P3K, sementara usulan P3K harus berdasarkan pada Permenpan RB tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini memberikan gambaran sedikit kepada rekan-rekan khususnya kategori honorer kategori 2 terkait dengan formasi P3K dan aparatur sipil negara. Demikian informasi ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.